bosan. Putri Salju sangat merindukan 7 kurcaci. Maka dia memutuskan untuk mengunjungi mereka. Dia pun bersiap dan pergi ke desa kurcaci. Penyihir yang tidak sengaja minum ramuan jelek dan menjadi orang paling jelek di seluruh kerajaan sangat marah kepada Putri Salju. Dia sudah menipuku. Dia yang seharusnya menjadi jelek, bukan aku. Tapi kali ini aku akan tunjukkan kepadanya. Ratuku, lihat itu. Putri Salju akan pergi. Dan dia tampak bahagia. Apakah dia sedang bernyanyi? Kelihatannya begitu, Ratuku. Kalau kau mau, aku bisa mematikan volumenya. Aku sangat merindukanmu, kurcaci sayangku. Tapi kita akan segera bertemu. La 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 la. Oh, dia akan pergi ke tempat 7 kurcaci. Bagus sekali. Tunjukkan apa yang kurcaci itu lakukan saat ini. Happy dan Sneezy sedang memetik jamur di hutan. Luar biasa. Mereka berdua akan membawa Putri Salju kepadaku. Selamat malam, kurcaci. Aku akan meninggalkan catatan itu di sini. Dog yang sedang bekerja di sisi lain hutan, dia menyelesaikan tugasnya dan pergi mencari teman-temannya. Happy, Sneezy, di mana mereka? Apa ini? Sementara itu, Putri Salju masih dalam perjalanannya. Itu, aku bisa melihat rumah temanku. Ini sangat menyenangkan. Putri Salju, senang bisa bertemu denganmu. Aku merindukanmu, jadi aku putuskan untuk mengunjungimu. Baik sekali kau ingin datang kemari. Ayo, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku khawatir penyihir sudah menculik Happy dan Sneezy. Dia meninggalkan pesan ini. Putri Salju, jika kau ingin menyelamatkan kurcaci kesayanganmu, bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus menyelamatkan mereka. Mana yang lain? Hanya ada kau dan aku. Kurcaci yang lain sedang bekerja di tambang di gunung. Ayolah, kalau begitu kita tidak punya banyak waktu. Putri Salju dan Dog pergi ke tempat penyihir. Penyihir mengawasi mereka lewat cermin ajaibnya dan tertawa jahat. Aku menunggumu, Putri Salju. Aku punya rencana untukmu. Putri Salju dan Dog bertemu dengan Gagak yang terluka. Kenapa kau tidak terbang, Gagak kecil? Kasihan, kakimu terjerat tanaman ini. Coba ku lihat. Jangan khawatir, kami akan membantumu. Sudah, sekarang kau bisa terbang lagi. Putri Salju dan Dog melanjutkan perjalanan, tapi mereka menyadari kalau Gagak itu mengikuti di belakang mereka. Dok, lihat, burung Gagak itu mengikuti kita. Aku ingin tahu kenapa. Sepertinya dia menyukai kita. Akhirnya, mereka tiba di istana penyihir. Kita sudah sampai. Kita harus coba tidak bersuara supaya penyihir itu tidak menangkap kita. Istana ini sama sekali tidak terasa aman. Kita tidak tahu di mana penyihir jahat itu menyekap teman kita. Kita harus segera menemukan mereka. Pintunya terkunci. Ayo kita coba jendelanya. Lihatlah, jendela ini tidak terkunci. Ini dia. Ayo kita masuk. Mereka menyelinap masuk ke dalam istana. Istana ini sama buruknya seperti dia. Hati-hati. Mereka tidak ada di sini. Ayo kita coba ke atas. Shh, pelan-pelan. Ruangan ini gelap sekali. Oh, itu cermin. Aku sudah merasa takut. Kau membuang-buang waktumu. Temanmu tidak ada di sini. Penyihir itu mengurung mereka di gudang bawah tanah. Cermin ajaib milik si penyihir. Dog merasa curiga dengan cermin itu. Hei, kenapa kau membantu kami?
karena aku benci penyihir itu. Tapi sayangnya dia adalah pemilikku. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Cepat, penyihir itu bisa datang kapan saja. Kemudian Putri Salju dan Dog pergi turun ke bawah dan menemukan jalan masuk ke gudang bawah tanah. Ini pasti jalan masuk ke gudang bawah tanah. Ayo buka, cepat. Ya, ini macet. Itu dia. Tidak ada siapa-siapa di dalam sini. Oh, astaga. Penyihir itu. Cermin itu sudah menipu kita. Aku sedang menunggumu. Kenapa kau lama sekali, ha? Aku mohon, jangan. Tidak. Ketika mereka membuka mata, Putri Salju dan Dog sadar kalau mereka berada di dalam perahu. Kita kenapa? Kenapa tangan kita terikat? Itu si penyihir. Selamat berlayar, teman-teman. Di mana teman kami? Apa yang kau lakukan? Jangan khawatir, mereka akan menjadi pelayanku. Mereka akan bekerja untukku seumur hidup mereka. Sebelumnya, singkirkan sumbatan ini. Hei, jangan. Selamat tinggal, Putri. Sekarang kau akan pergi dari hidupku untuk selamanya. Perahunya dipenuhi air. Sumbatannya di sebelah sana. Kau harus mengambilnya. Aku tidak bisa meraihnya. Ini si Gagak. Kerja yang bagus. Kita harus membuka tali ini. Kau Gagak yang pintar. Putri Salju menggunakan ember untuk membuang sisa airnya dan mulai mengayuh. Saat mereka tiba di pantai, mereka kembali ke istana penyihir untuk mencari teman mereka. Ayo kita lihat di halaman belakang. Ada sumur di sana. Iya, itu mereka. Hore, mereka menemukan kita. Awas, penyihir. Oh. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kalian berdua bisa selamat? Tidak! Tidak! Tolong! Sepertinya tugas kita sudah selesai di sini. Ayo kita pergi. Putri Salju berhasil menguasai biola yang pangeran berikan kepadanya sebagai hadiah. Gurunya dan pangeran merasa sangat bangga padanya. Wah, luar biasa, sempurna, hebat sekali, hebat. Suatu hari, saat dia berjalan-jalan di kota, dia bertemu gadis kecil yang sedang bermain biola. Permainan biolamu bagus sekali. Terima kasih, ibuku yang mengajariku. Saat dia muda, dia adalah seorang pemain biola yang hebat. Tapi aku ingin bisa memainkan biola ajaib. Biola ajaib? Ya, biola milik seorang pemain biola tua. Suaranya bisa menyembuhkan yang sakit dan membuat bunga-bunga bermekaran. Benarkah begitu? Semua orang menginginkan biola seperti itu. Karena pemain biola tua itu tidak bisa memainkannya lagi, dia akan memberikan biolanya pada juara kontes musik. Bagus. Nah, kau harus mengikuti kontes itu dan memenangkan biola itu. Sayangnya aku tidak bisa. Mereka tidak mengizinkanku karena aku terlalu kecil. Aku mengerti. Aku turut menyesal mendengarnya. Dan bagian terburuknya adalah Betty Freckles akan mengikuti kontes itu. Betty? Siapa dia? Pemain biola kecil itu memberitahu Putri Salju tentang Betty.
Biola ajaib itu harus menjadi milikku. Aku akan menyembuhkan orang sakit dengan biola itu dan mendapatkan banyak uang. Ya, benar, Freckle. Aku yakin kau menang. Berhenti memanggilku Freckle atau aku akan mencabut bulu-bulumu. Baik. Aku tidak akan memanggilnya lagi. Jadi Betty menginginkan biola itu supaya bisa meminta uang dari orang yang sakit. Sepertinya begitu. Betty tidak pantas memiliki biola ajaib itu. Putri Salju berpikir untuk beberapa saat dan... Mungkin aku harus mengikuti perlombaan itu. Oh, apa kau juga main biola? Tidak sebagus kau, tapi iya. Aku lebih suka jika kau yang memenangkan biola itu dibanding Betty. Kita bisa berlatih bersama. Beres kalau begitu. Kita harus berusaha sebaik mungkin dan menghentikan Betty memenangkan biola ajaib itu. Akhirnya, hari yang ditunggu sudah tiba. Putri Salju berkumpul dengan kontestan yang lainnya. Aku tidak suka dia. Dia sombong sekali. Aku ingin tahu siapa dia. Dia Putri Salju dan katanya permainan biolanya sangat bagus. Di babak pertama, pertandingan yang dilombakan adalah bernyanyi dan bermain biola. Para kontestan mulai berlatih. Dia sangat hebat. Aku tidak bisa membiarkannya menang melawanku. Aku yakin kau pasti akan menang, Putri Salju. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kau bisa mempercayaiku. Sementara itu, Betty Freckles datang mendekat. Hanya karena kau seorang putri, bukan berarti kau akan menang. Kau pasti Betty. Semoga pemain biola terbaik yang akan menang. Tentu saja orang itu adalah aku. Kau lihat saja nanti. Putri ini tidak boleh lolos di babak pertama. Itu gampang. Kau masukkan obat ke dalam tehnya dan buat suaranya jadi serak. Hebat sekali. Itu ide yang sangat bagus. Putri Salju tidak boleh minum teh itu. Aku merasa tadi kita memulai semua ini dengan tidak baik. Aku bawakan teh sebagai permintaan maaf. Jangan khawatir, aku sudah melupakannya. Terima kasih. Putri, jangan minum teh itu. Mereka sudah meracuni tehnya. Minum ini, aku memakaikan madu. Oh, terima kasih. Hampir saja. Oh, Lihat, apa putri kecil itu sudah meminum tehnya atau belum? Ya, dia sudah menghabiskan semuanya. Bagus. Dia pasti merasa malu saat mendengar suara seraknya. Dan pertandingan pun dimulai saat gilirannya tiba, Putri Salju naik ke atas panggung dan bernyanyi sambil memainkan lagu dengan biolanya. Suaranya bagus. Kenapa suaranya masih normal? Mungkin obatnya kurang banyak. Bagus. Ini tidak mungkin. Dia mendapat nilai 10. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Putri Salju dan Betty berhasil melaju ke babak final. Kali ini, mereka hanya akan memainkan biolanya. Kau tidak bisa merusak suaranya, tapi kau merusak biolanya. Iya, kadang otak kecilmu itu bisa bekerja dengan baik. Jangan meremehkanku, Freckles. Aku ini burung yang pintar. Sudah kubilang jangan panggil aku Freckles. Baik, jangan marah. Tadi tidak sengaja. Kendurkan stringnya dan kita selesai. Kau memang orang jahat, Betty. Tapi kau sudah lupa dengan biolaku.
Babak final dimulai. Putri Salju tampil dengan sangat baik. Semua orang sangat terkesan padanya. Apa? Biolanya kan rusak. Bagaimana dia bisa terus main? Kurasa gadis itu memang sangat berbakat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sekarang kau tidak punya pilihan lain, tapi kau harus bermain lebih baik darinya. Tenanglah, kau jangan stres. Betty naik ke atas panggung, tapi penampilannya biasa saja. Dia melakukan beberapa kesalahan dan tak bisa mendapat nilai 10 dari para juri. Dan pemenangnya adalah Putri Salju. Yeay! Terima kasih. Sekarang biola ajaib ini milikmu. Aku yakin kau akan gunakan untuk hal-hal baik. Tentu saja Putri Salju. Terima kasih banyak. Kau lihat saja, aku akan menyembuhkan semua orang dengan biola ajaib ini. Suatu hari, Putri Salju ingin pergi mengunjungi air terjun yang sangat indah. Maka, dia dan suaminya Pangeran pergi ke sana. Setelah melakukan perjalanan yang menyenangkan, mereka tiba di air terjun itu. Tampak indah sekali. Aku senang datang ke sini. Ya, ini sangat bagus. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Dengar. Ya, asalnya dari arah sana. Kalau begitu ayo kita periksa. Oh, lihat itu. Oh, kau menggemaskan sekali. Tapi kenapa kau menangis? Ibunya pasti ada di dekat sini. Dan akan sangat berbahaya kalau kita tetap di sini. Ibu tidak ada di sini. Petani jahat sudah menangkapnya. Jadi itu sebabnya kau menangis. Beritahu kami apa yang terjadi. Ibuku dan aku mengambil madu dari sarang lebah di dekat kebun milik petani itu. Saat dia melihat kami, dia menangkap ibuku. Saat itu, aku juga hampir tidak bisa lolos. Kau tidak usah khawatir. Kami akan bicara dengan petani itu dan membebaskan ibumu. Benarkah? Apakah ibuku akan kembali? Tentu saja. Ayo ikut aku. Membawa anak beruang itu bersama mereka, Putri Salju dan Pangeran pergi ke rumah petani itu. Itu rumah petaninya. Tapi mereka tidak diterima di sana. Hei, berhenti di sana. Ini lahan pribadi. Kau tidak bisa masuk kemari. Sekarang aku mengerti kenapa julukanmu adalah kejam. Pangeran mencoba menjelaskan alasan mereka kemari. Kami tidak bermaksud buruk. Kami datang untuk bicara dan membebaskan ibu anak beruang itu. Beruang itu dan anaknya sudah menghabiskan semua maduku. Aku akan menjualnya ke pemburu. Harga bulunya pasti sangat mahal. Coba dengar dirimu sendiri. Itu kejam sekali. Dan itu bukan madu milikmu. Jadi kau harus membebaskan induk beruang itu sekarang juga. Aku menginginkan 10 koin emas untuknya. Lalu aku akan bebaskan dia. Apakah itu terlalu banyak untukmu? Kalau begitu kau boleh pergi dari sini. Tidak, itu tidak masalah. Ini, di sini juga ada koin ekstra. Tapi tolong lepaskan dia. Wow, hebat. Kau pasti sangat kaya. Hah? Dia adalah pangeran dan ini kerajaannya. Dan aku Putri Salju. Wow,
Putri salju dan pangeran itu harganya jauh lebih berharga dibanding dengan seekor burung. Baiklah, kemarikan koin emasnya. Saat pangeran menyerahkan koinnya ke si petani jahat, petani itu melakukan serangan mendadak. Oh, kepala aku. Oh, pangeran. Tidak. Ayo, kau akan membuatku kaya raya. Penyihir jahat pasti akan membayar emas yang banyak untukmu. Hah? Lepaskan aku, dasar penjahat. Oh, kakiku. Kau anak beruang yang nakal. Putri, ayo lari. Putri salju dan anak beruang itu lari ke dalam hutan dan bersembunyi dari petani itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Petani itu menangkap pangeran. Kita akan kembali menyelamatkannya dan juga ibumu. Kau jangan khawatir. Apa yang kau lakukan? Aku menulis pesan ke istana. Kita butuh bantuan. Tapi bagaimana kau akan mengirim pesan itu? Hei, burung cantik. Apa kau bisa membantu kami? Putri salju mengikat pesan itu ke kaki burung dan mengirim burungnya terbang ke istana. Sementara itu, petani merasa sangat marah karena Putri salju berhasil lolos. Aku harus mengantarmu ke penyihir sebelum para penjaga tiba. Kau tidak akan bisa lolos dengan mudah. Kita akan sampai di istana penyihir saat pasukanmu tiba, pangeran. Kita lihat apakah mereka akan bisa menyelamatkanmu. Aku akan menyiapkan kereta kudanya. Ikatannya terlalu kencang. Aku tidak bisa membukanya. Putri salju dan anak beruang mengendap masuk ke kebun petani. Petani itu tidak ada. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama kita akan mencari pangeran. Ayo cari di dalam. Pintu belakangnya terbuka. Baiklah, ayo masuk. Jangan berisik. Dengar itu, cepat. Tolong buka ikatanku sebelum petani itu datang. Cepat. Aku tidak bisa. Ini terlalu kencang. Oh tidak, sembunyi. Petani itu datang. Ini waktunya pergi. Aku tidak sabar ingin menjadi kaya raya. Tiba-tiba ada suara geraman yang menyeramkan. Itu ibuku. Itu dia di dalam rumah, di kandang itu. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitimu. Putri salju membuka kandang itu. Ibu, cepat. Petani itu akan pergi. Dia membawa pangeran. Lebih cepat, kau kuda tidak berguna. Ayo cepat. Hei, apa yang terjadi? Oh tidak, oh tidak. Tolong berhenti. Jangan sakiti aku. Tolong, aku mohon. Aku sangat mengkhawatirkanmu, pangeran. Tidak usah khawatir, aku baik-baik saja. Apa kalian baik-baik saja? Kau sangat hebat, kawan kecil. Dan terima kasih banyak, Mama Beruang. Sementara itu, pasukan raja tiba di rumah petani. Hari ini kau ditangkap untuk semua hal buruk yang kau lakukan, petani. Tangkap dia. Terima kasih banyak sudah menyatukan ibuku dan aku kembali. Saat anak beruang dan induknya pergi ke dalam hutan, Putri salju dan pangeran pergi dengan hati gembira. Di zaman dahulu, Putri salju dan pangeran hidup bahagia bersama.
Aku hanya ingin menyingkirkan Putri Salju, tapi aku malah diusir dari istana. Aku akan membuatnya membayar semua ini. Tentu saja, ratuku. Dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Biar kulihat apa yang dia lakukan sekarang. Kelihatannya dia sedang jalan-jalan sendirian. Dan dia berada di luar istana. Kukatakan padamu, ini adalah kesempatanku. Penyihir langsung minum ramuan dan Ini dia. Aku akan segera menemuimu, Nona muda. Ini dia, kau manis sekali. seorang wanita tua membuat Putri Salju terkejut saat tiba-tiba dia muncul di hadapannya. Oh, halo. Aku tidak melihatmu di sana. Oh sayang, aku dari pasar dan tas ini berat sekali. Aku tinggal di dekat sini. Apa kau bisa bantu aku? Tentu saja. Biar aku bawakan tasmu. Jadi mereka berjalan bersama ke rumah wanita tua itu. Kita sudah sampai. Biar aku buka pintunya. Masuklah. Tolong letakkan tasnya di sana. Apa kau tinggal di rumah kosong ini? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Selamat tidur, Putri Salju. Apa yang kau lakukan padaku? Setelah membuatnya jatuh tertidur, penyihir membawa Putri Salju ke istananya. Kemudian dia mulai menyiapkan ramuan. Sekarang aku akan mempersiapkan ramuan yang luar biasa untuk putri kita. Ini ramuan untuk apa, ratuku? Ini akan mengubah seseorang menjadi jelek. Saat Putri Salju minum ramuan ini, dia akan menjadi putri yang paling jelek di dunia. Oh astaga, dia pasti akan memberikan ramuan ini ke gadis malang yang dia kurung di bawah sana. Gelas ini untuk Putri Salju. Dan ini untukku, sirup kesukaanku, sirup raspberry. Aku akan mengangkat gelasku untuk merayakan kemenangan ini setelah putri itu menjadi buruk rupa. Dan aku akan melihatmu melakukan itu dengan bahagia, ratuku. Hidup ratuku! Apa yang terjadi padaku? Aku di mana? Kau berada di rumah penyihir. Dia yang mengurungmu di bawah sini. Oh, jadi perempuan tua itu adalah penyihir. Dia sedang merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Dia punya ramuan yang membuatmu jadi buruk rupa. Aku tidak percaya itu. Bagaimana kau bisa tahu? Saat menyiapkan ramuan itu, dia bicara dengan cermin kesayangannya. Aku melihat dan mendengar semuanya. Aku tidak bisa minum ramuan itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku punya rencana. Apa yang akan kau lakukan? Apa rencananya? Dengarkan aku baik-baik ya. Tupai pergi ke dapur. Ribut-ribut apa ini? Apa yang terjadi? Penyihir turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Panci-panciku. Sementara itu, Tupai diam-diam pergi ke ruangan tempat ramuan itu berada. Putri, aku sudah melakukannya. Sekarang kau bisa minum ramuan yang dia berikan padamu. Kau yakin? Iya, jangan khawatir. Kau akan minum sirup raspberry yang lezat.
Ambil krayon dan lumpur itu bersamamu. Dan kau ingat rencananya kan? Baiklah. Seolah-olah aku tidak punya kerjaan lain. Penyihir itu mengambil gelas berisi ramuan. Dia tidak tahu kalau Tupai sudah menukar gelasnya dan itu adalah sirup raspberry. Nah, sudah waktunya untuk putri cantik kita berubah menjadi buruk rupa. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku mohon lepaskan aku. Apa yang kau inginkan dariku? Lakukan perintahku dan kau akan segera pulang. Minumlah ini dan kau akan merasa lebih baik. Dan kalau aku tidak mau? Maka kau akan tinggal di sini selamanya. Ya, gadis pintar. Cermin-cermin di dinding. Siapa gadis yang paling cantik di antara mereka semua? Ratuku, sayangnya Putri Salju masih tetap menjadi gadis yang paling cantik. Maksudku, Putri Salju yang akan berubah menjadi putri yang paling buruk rupa setelah matahari terbenam nanti. Apa yang terjadi padamu? Kau jelek sekali. Kau sudah menipuku. Wajahku. Apa yang sudah kau lakukan dengan wajahku? Mulai sekarang kau adalah putri paling jelek di dunia. Sekarang kau boleh kembali ke istanamu. Kau memang penyihir jahat. Kita akan lihat apakah pangeranmu tersayang akan tetap mencintaimu. Setelah Putri Salju pergi, penyihir itu pergi ke kamarnya dan berdiri di depan cermin. Sekarang ini waktunya untuk ku minum sirup raspberry dan merayakan kemenanganku. Coba kita lihat. Cermin-cermin di dinding. Katakan padaku, siapa wanita paling cantik di dunia? Ya, Putri Salju, ratuku. Tapi bagaimana bisa? Sementara itu, ratuku, kalau kau ingin tahu, kau adalah orang paling jelek di dunia ini. Kau cermin tidak berguna. Apa maksudmu? Oh, tidak! Untuk beberapa saat, aku tidak mengenalimu, Putri Salju. Tapi si penyihir tidak seberuntung dirimu. Dia akan menjadi jelek untuk selamanya. Tapi dia pantas menerimanya. Aku sangat berterima kasih untuk semua bantuanmu, Tupai. Kita bisa beri pelajaran kepada penyihir itu dan aku tidak akan melupakanmu. Selamat tinggal, Putri Salju.